Ada dua hal yang seringkali terjadi di antara sekelompok orang-orang atau anggota-anggota yang bersepakat pada awalnya untuk melakukan sesuatu. Di mana untuk memotivasi itu maka disebutlah ya perjuangan, pergerakan atau apa. Saya tidak mau bicara nilainya, tapi dua hal tersebut adalah yang pertama, di tengah perjalanan itu mesti menghadapi beberapa hal atau fenomena yang tidak sepenuhnya sama seperti yang diprediksikan. Tidak sepenuhnya persis seperti yang tertulis di dalam plan-plan atau rencana-rencana yang sudah dimatangkan sebelumnya. Ketika ada keadaan-keadaan yang tidak sama seperti sebelumnya, sehingga tentu saja ini butuh cara menyikapi dengan sikap yang mestinya harus dirembuk bersama-sama lagi. Ketika sedang melakukan sesuatu sambil berembuk, maka rawan terjadi perbedaan pendapat satu sama lain. Karena falsafahnya itu likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu yang ada isinya ya. Itu mesti ada ide, ada usulan. Di mana dari ide, dari usulan itu bukan tidak mungkin muncul gesekan. Apalagi selain kepala itu ada ide juga ada badan, ada perut, ada tangan, ada mata dan sebagainya. Semuanya itu punya kebutuhan, punya arah atau punya pandangan yang mungkin tidak bisa lagi sama seperti ketika di awal duduk bersama-sama merumuskan masalahnya. Jadi itu adalah hal-hal yang rawan sekali terjadi di tengah perjuangan. Lebih-lebih kalau perjuangannya berat atau genting gitu ya. Misalnya lawannya kok tidak semudah seperti yang dibayangkan atau bagaimana. Nah itu ya. Terus yang kedua adalah ketika sudah sama-sama sepakat dengan satu keputusan, satu langkah besar dalam perjuangan itu. Misalnya ingin menumbangkan pohon pisang gitu. Ada beberapa kelompok ingin menumbangkan pohon pisang gitu. Biasanya terkadang solusi yang ditawarkan itu hanya matang di atas meja. Artinya hanya selesai dalam pembicaraan. Merumuskan masalah dengan begitu rapinya, memetakan masalah dengan sempurna, semua berbicara, semua usul, semua menegaskan dengan berbagai macam teori, lalu memunculkan satu solusi tunggal untuk mengeksekusi atau untuk mewujudkan bagaimana pohon pisang itu tumbang. Tetapi ada hal yang tanpa disadari dan terlewat secara tidak sengaja. Padahal itu yang paling penting. Apa itu? Saya ingat ada ini dongeng lama ya. Sekelompok tikus yang merasa resah dengan kucing. Lalu di pojok-pojok yang gelap, satu tikus mengabari yang lain, kita harus rapat malam ini. Pojok kiri, pojok kanan, pojok selatan, pojok utara berkumpul rapat. Para tikus ini rapat, semuanya sudah sepakat dan satu suara bahwa ancaman nyata bagi mereka adalah kucing-kucing yang berkeliaran itu. Kucing-kucing garong lah, kucing-kucing yang putih lah, yang hitam, yang mana itu. Dan mereka sepakat bahwa itu ancaman dan mereka juga sepakat tidak pernah berdebat. Bahwasanya ya kucing-kucing itu nangkep, bunuh gitu. Nggak ada yang lain gitu. Nggak ada kucing nangkep tikus diperkosa, nggak. Langsung dibunuh, dimakan gitu. Ada yang kucing-kucing kecil itu buat main-mainan tikus itu. Jadi semuanya sudah sepakat. Lalu semuanya juga sudah sepakat bahwa ini harus disikapi. Ini tidak boleh dibiarkan demi generasi kita, kata para tikus itu ya. Nah masalah solusi muncullah ide-ide itu. Muncul berbagai macam muncul. Ada yang bagaimana kalau kita racun kucing itu dengan racun tikus. Tetapi ada yang tanya, loh gimana ngeracunnya? Dapat dari mana racunnya? Bukankah kita beli racun juga nanti kita bawanya pakai mulut kita pula yang mati. Bahwa berbagai macam mereka berdebat.
Sehingga akhirnya di tengah perdebatan yang alot ya. Karena kadang-kadang kita itu memang mudah memetakan solusi, mudah memetakan masalah, gampang untuk sepakat bahwa masalahnya begini, faktornya ini, faktornya itu. Tapi sulit untuk satu pendapat dalam masalah solusi. Karena ketika ada masalah kita sama-sama paham, lalu masing-masing memberikan masukan tentang solusi, itu tergantung kepada intelijensinya, tergantung kepada pengalaman tikus ini, kepada kecerdasan tikus ini sekolah di mana dan sebagainya. Itu nanti beda cara mengatasi solusinya atau cara mewujudkan solusi itu beda. Walaupun kalau secara masalah mereka sama. Kenapa? Karena masalah itu real, nampak, mereka merasakan bersama-sama. Sementara solusi itu masih ada dalam benak, masih ada dalam bayangan gitu. Jadi di situ berdebat dan akhirnya karena sudah hampir subuh ya, takut kebablasan mungkin ya. Akhirnya mereka itu menyepakati satu usulan ya. Satu usulan yang sepertinya jenius gitu. Sebetulnya kita tidak perlu membunuh kucing-kucing itu ya. Jadi manusiawi lah ya. Karena mereka juga berhak hidup. Toh mereka tidak makan kita juga bisa hidup, makan tulang-tulang dan sebagainya. Atau mungkin kalau beruntung ya makan Royal Canin dan sebagainya gitu. Lalu ditanya oleh tikus yang lain, kalau mereka tidak mati kita yang mati. Oh enggak, kata dia. Kita saja mengalah. Kita saja harus pandai bagaimana cara menghindar dari mereka. Gitu. Ada tikus lain yang bilang, gimana kita menghindar? Lari lebih cepat mereka. Artinya memang sudah power itu, gak ada apa-apanya lah. Jadi bagaimana cerita kucing mau diadu lari dengan tikus kan? Ya tikus jalan kaki pelan, kucing naik motor ya tetap kejar ya. Bahasa kasarnya begitu. Maka ada tikus yang udah ngantuk sebetulnya ya di pojok itu. Bagaimana kalau begini saja? Kita ciptakan sesuatu di mana kalau kucing datang, itu kita bisa tahu. Jadi sebelum dia mendekat kepada kita, kita sudah tahu ada kucing sehingga kita lari. Gak lama kemudian ada yang bertanya, bagaimana caranya biar kita bisa tahu kalau kucing datang? Ada lagi yang usul, oh kalau begitu kita pasang chip di kucing itu. Sehingga kita bisa pantau di GPS. Kata tikus, wah kita kan gak gablek teknologi, kita kan gak punya handphone. Kalau kita bisa beli handphone ngapain juga kita tinggal di got, kita bikin rumah sekalian kan gitu. Artinya kan gini kita kalah pengaruh, kalah sama kucing kita, jadi gak dapat apa-apa kan gitu. Akhirnya mereka berpikir, oh kita pakai cara lama saja. Bukankah kalau kucing datang itu ada bunyi, terus kita akan tahu kalau kucing itu datang, sehingga kita akan lari. Sepakat semua, oh iya betul itu. Kalau begitu, kita kalungin saja kucing-kucing itu dengan kalung yang berbunyi. Kayak kelontongan itu ya. Kayak kalung yang kalau jalan bunyi gitu. Kayak besi terus ada isinya, ada apa? Ada bola kecil di dalam terus kalau bergerak bunyi gitu. Sepakat semuanya. Itu ide jenius luar biasa itu. Udah sepakat itu. Pokoknya ini ide terbaik, sudah di voting. Yang kumpul 10 orang, yang setuju 20 orang ya. Jadi 1 orang 2, biar kuat. Lama-lama ada kucing yang baru bangun itu ngantuk-ngantuk. Bukan kucing, tikus ngantuk-ngantuk. Terus nanya, kira-kira siapa yang mau kalungin itu kucingnya? Siapa yang mau ngalungin kucingnya? Kita deket aja gak berani kok mau ngalungin kucing gitu. Akhirnya sudah siang ya, udah pada kerja, nanti malamnya rapat lagi, begitu ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu itu yang kita matang, kita sepakat tentang masalahnya, kita juga sepakat tentang solusinya, tapi terlewat. Ternyata solusinya itu tidak relate kalau bahasa orang sekarang ya. Solusinya itu tidak relevan, karena ternyata tidak ada yang bisa mengeksekusinya. Begitu ya.